Itu. Ya, jadi waktu itu kan yang kemarin sebelum UTS kita itu kan satu bab ini untuk 2 TM ya, section 1 untuk TM yang pertama, section 2 untuk TM yang kedua ya. Kemudian section 3-nya sempat untuk jadi tugas seperti itu ya. Berbagai bameng ya, misalnya Kyoka Motomeru, kemudian ada juga Irai Suru, kemarin ada ya, Irai Suru meminta meminta tolong. Suara saya kedengaran jelas ya? Nggak putus-putus? Ini Deska? Jelas, Sensei. Jelas ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini pendahuluannya dulu. Jadi Bambeng ini Irai Suru meminta ketika kita meminta tolong dan dimintai bagaimana kalau tanggapan kita ketika dimintai tolong. Kemudian yang kemarin terakhir ada Shazai Suru ya. Apa sih Shazai Suru? Masih ingat nggak? Apa Shazai Suru kemarin? Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf ya, minta maaf. Bagaimana kita minta maaf sama bagaimana kita menjawab permintaan maaf itu, gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya, meminta maaf dan menjawab permintaan maaf. Nah, masalahnya kita itu sampai ada 8 bab. Sebenarnya dalam suatu perkuliahan nggak harus ya buku itu harus selesai gitu, sebenarnya enggak ya. Cuma sayang gitu ya. Di sini ada sekitar 4 sampai 5 bab lagi ya. Contohnya misalnya unit 4 ini ya yang nanti kita pelajarin ada sasou gitu ya. Sasou kira-kira apa nih artinya sasou? Mengundang. Mengajak ya sasou ya. Oke, karena kaiba itu feedback timbal balik berarti ya ada sasou ini kotairu menjawab sasoi ya. Tapi jangan lupa di dalam menjawab itu kan kita bisa ya bisa tidak gitu ya. Terserah kita dong mau iya atau enggak kan gitu ada. Tapi ada etikanya gitu ya. Kemudian nanti ada namanya moshi dewo suru ya. Moshi dewo suru itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak moshi dewo suru? Apa tuh moshi de? Ada di Bijinesu kedua sih ya, moshi de. Ada yang ikut Bijinesu kedua nggak? Moshi de suru itu apa kira-kira? Misalnya nani. Gimana? Menawarkan. Ya betul, menawarkan ya, menawarkan bantuan. Contohnya omochi shimashou ka. Itu contohnya dari moshi de suru, menawarkan bantuan. Dan ada juga di sini feedbacknya adalah apa? Timbal baliknya adalah menjawab tawaran bantuan. Oh, kita bisa oke ya silahkan, bisa juga oh tidak perlu gitu ya. Kemudian di unit 6 ada apa nih? Ada yang bisa baca nggak apa nih? Unit 6. Korewa nanto yomimasu ka? Jo? Jogeng suru. Jogeng suru. Apa sih jogeng suru itu? Jogeng suru mana? Memberi saran. Memberi saran, memberi nasihat atau saran ya, misalnya shitahu ga iyo, shite mitara, itu adalah bentuk-bentuk jogeng ya, jogeng no hyogen ya. Nah, di situ juga menjawab jogeng yaitu uke ireru dan uke irenai, ketika menerima saran itu, menerima nasihat itu dan tidak menerima misalnya ya. Atau misalnya ada juga hakiri kotai takunai, tidak ingin menjawab secara lugas gitu ya. Kemudian bab 7-nya ada fumang wo tsutairu, apa nih kira-kira fumang wo tsutairu? Fumang tsutairu? Menyampaikan ketidakpuasan. Iya, menyampaikan ketidakpuasan ya, misalnya aduh nggak enak nih, nggak suka ngomongnya gimana ya gitu, itu ada etikanya juga ya. Fumang wo tsutairu desu. Nah, itu juga bisa menjawab dari fumang wo tsutairu itu, misalnya kita dikatain orang nih, ada orang komplain, nah kita gimana cara menerimanya, dan misalnya uke irenai, tidak menerima, itu gimana caranya gitu ya. Ada juga suguni kotaera renai toki ya. Kemudian yang terakhir adalah apa nih? Nomor 8, bab 8. Yang terakhir adalah Homeru. Apa sih Homeru maksudnya? Memuji ya, memuji itu bagaimana kita memuji, bagaimana juga kita menjawab dari pujian seperti tersebut gitu ya.
Nah, memang ini beberapa bameng ini, diantaranya 8 bameng ini memang pasti tidak akan bisa dihindari ya dalam percakapan orang Jepang ya. Cuma sayangnya memang karena buku ini terlalu padat ya. Jadi saya apa ya, maksudnya punya strategi gimana ya caranya supaya dapat semua ya. Kalau misalnya modelnya kayak kemarin kan satu bab satu TM atau satu bab untuk 2 TM itu nanti nggak ke cover semua sampai bab 8. Jadi ini kan kita masih ada 5 bab ya. Jadi saya singkat saja, saya ringkas dua section ini, section 1, section 2 menjawab dan apa misalnya Suru dan Kotairunya ini jadi 1 TM ya, 1 pertemuan ya. Berarti kan ada 5 bab lagi. 5 bab lagi ditambah karena kita 7 TM berarti 2-nya itu kira-kira mungkin kuis ya. Nanti saya berikan kuis sebagai pengganti tugas gitu ya, kira-kira. Supaya apa? Supaya ke cover semua. Supaya kena semua bab dapat gitu ya. Sasou, Jogeng Suru, Moshide Suru, Homeru sama Fumangwo Stairu ya. 5 itu nanti dijadiin 1 TM. Kemudian 2 kalinya itu nanti kira-kira kalau nggak tugas ya kuis gitu ya. Tapi nanti saya akan jelaskan lagi ya di tertulis ya supaya nggak lupa ya minasang ya. Ada pertanyaan di sini? Deska? Ya, jadi jangan lupa di download ya bukunya, ini sudah 1 bab semua, 1 buku ya. Jadi semua bab seluruh buku ini jangan sampai nggak di download ya, karena ini apa namanya banyak sekali. Nah jangan lupa juga dengan ini ya, ini kemarin icon ya, icon misalnya udah apalah kemarin ya iconnya baru yang dipakai baru 1 sampai 5 ini kali ya, kira-kira sampai sini ya. Nah, sampai yang IT nih Kakaru Mewaku ya Futanga Okika Chisaika gitu ya. Futang no Okisa to Chisa ya. Baik, seperti itu. Nah, nanti mungkin lebih beragam ya. Jadi untuk 1 bab ini, 1 TM ini, 1 TM 1 bab ya. Jadi agak berbeda dengan yang kemarin. Saya ringkas gitu ya. Mungkin saya hanya kasih strateginya saja ya. Jadi kalau kaiwannya bisa minasang baca sendiri ya. Misalnya contohnya di bab sekarang bab 4 ya. Kemarin kan sudah sampai bab 3. Sekarang misalnya bab 4. Mana ya tadi Saso Disney. Saso. Atau ya ini pokoknya kaiwa-kaiwanya nanti nggak saya tampilkan mungkin ya karena waktunya nggak cukup karena terbatas itu tadi ya. Jadi 5 bab saya jadikan 5 TM ditambah 2 TM-nya nanti kuis atau tes gitu ya. Tesnya tertulis ya. Seperti ini nanti kaiwannya bisa dibaca sendiri dan bisa dipahami sendiri. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan karena banyak sekali ya, nggak cukup waktunya. Tapi kalau mau dibahas per babnya secara ngelotok kayak kemarin, nanti nggak sampai bab 8 gitu ya. Seperti itu kira-kira ya minasang ya. Ada pertanyaan di sini? Ada yang kurang jelas? Jelas ya kira-kira ya? Jelas Sensei, terima Jelas, kasih. Sensei. Ya. Oke, kira-kira begitu ya. Jelas, Pokoknya, Sensei. pokoknya di-download bukunya, kalau nggak di-download ya nggak nyambung nanti ya. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat dulu kenalan sama ini apa namanya Saso Disney ya. Kita mungkin nggak sampai kaiwannya nggak saya perlihatkan ya, paling cuma strateginya ya. Baik. Kenapa? Karena memang ini dipakai ya dalam judulnya aja Shaka ini Okiri Communication. Jadi komunikasi yang secara realitas, secara aktual itu ada di dalam masyarakat Jepang ya. Kesannya mungkin kayak gampang lah gitu ya, kita belajar Hyogen, kita belajar apa ya di luar ini ya, maksudnya belajar Hyogen, belajar Bijinesu ya betul. Cuma kan misalnya kita dihadapi sebuah bameng nih, susah ya misalnya, aduh saya diajak nih, jawabnya gimana ya? Nah, bisa lihat referensi di sini gitu kan. Bisa kita lihat lagi referensi yang ada di buku yang kemarin kita pelajari. Oh iya, caranya kayak gini kalau kita diajak tapi kita pengen nolak gitu ya. Caranya seperti ini kalau misalnya kita diajak tapi misalnya pengen minta waktu buat jawab. Nah, itu ada semua di sini ya. Jadi saya ingetin lagi, dalam 1 bab itu ada 1 unit, 1 bab, 1 TM ya, dikebut, tapi insya Allah bisa ke cover semua ya. Hai. Oke, jadi kira-kira yang misalnya sekarang TM 8 Sasou, nanti TM 9-nya besoknya apa sih kemarin tadi? Moshide Suru, nanti TM 10-nya mungkin kita testo gitu ya. Testo tertulis
Terus nanti lanjut TM 9, 11, 12, nanti 13, 14-nya tes lagi atau gimana gitu ya. Hai. Seperti itu ya. Jadi yang pertama sasou desne mengajak atau mengundang ya. Nah, di section satunya kita sasou, kemudian di section keduanya sasou ini kotaimasu ya. Mengajak dan menjawab ajakan ya, seperti itu. Oke, kita pertama ke mengajak dulu ya, mengundang atau mengajak. Hai. Nah, di sini langsung saja ke strateginya ya. Nanti untuk kaiwannya minasan bisa lihat sendiri. Strateginya di sini ya. Oke, yang pertama misalnya kita lihat judulnya nih ya. Sasou ini bacanya apa ya? Sasou nanti sekarang minasan yang hijau, yang warna hijau. Sasou. 表現とともに使われる Strategi, intinya strategi ya. Strategi apa? Sasou hyōgen totomo ni tsukawareru strategi apa nih maksudnya? Apa minasan? Artinya? Strategi untuk strategi yang digunakan apa? untuk mengundang. Ya, strategi yang digunakan bersama ya. Jangan lupa totomoni bersama ya. Strategi yang digunakan bersama ekspresi mengajak, pengajakan, sasou hyōgen. Ekspresi mengajak, nanti kita bisa lihat apa namanya? Seperti apa sih sasou mengajak itu ya, gitu. Apa namanya? Strategi dari mengajak itu. Nah, misalnya contohnya yang pertama kita ngapain dulu nih contohnya? Itu bacanya apa ya? Strategi yang pertama adalah apa minasan? Strategi yang pertama. Maeoki. Maeoki. Apa sih maksudnya maeoki itu? Maeoki waduh. Maeoki? Basa-basi. Ya, basa-basi. Pendahuluan. Bisa basa-basi juga bisa ya. Pendahuluan atau basa-basi ya. Di sini jangan lupa ini ikonnya ya. Kemarin tandanya ini ya. Jadi ada dibagi dua gitu ya. Apa namanya? Atas sama bawah ya. Jadi yang atas itu misalnya ke atas, kemudian atasan, sejajar bawahan, kemudian shitashi kunai ya. Ini biasanya kayak gini ya. Jadi ada jarak. Dan bedanya adalah yang kedua adalah sejajar dan bawahan serta shitashi desu ne. Contohnya gimana nih kalau misalnya mau ngajak main golf? Gimana minasan? Do desu ka? Hyōgen de wa donna hyōgen desu ka? Gorofu ni go kyoumi arimasu ka? Go kyoumi arimasu ka? Hai, atau apa selain arimasu ka? Juga Arimasen ka? arimasen ka? Ini juga sama ya, jadi jangan lupa ya kalau dalam bahasa Jepang nggak hanya arimasu ka, tapi arimasen ka juga bisa semacam ada rasa mengajak gitu ya. Gorofu ni go kyoumi arimasu ka? Kyoumi itu apa sih? Kyoumi? Kyoumi? Minat. Ada minat nggak? Hobi. Kamu tertarik nggak nonton golf misalnya atau main golf ya? Ada minat nggak? Ya, ada minat nggak? Tidak adakah minat? Kamu nggak ada minat kah? Sama golf itu kan ada rasa sasou desu ne. Atau misalnya raigetsu no, misalnya ini beda lagi nih, ngajak sesuatu. Bisa dibuat dengan raigetsu no, misalnya apa? Raigetsu no apa nih? Ini tanggal berapa minasan? Mika. Mika. Raigetsu no Mika. Goyote arimasu ka? Ya, ini diingat-ingat minasan, ini tuh basic sekali. Kalau kita mau ngajak orang kan gitu ya. Ada rencana nggak? Kan gitu ya. Ya nggak? Kalau kita mau ngajak orang nih misalnya, kamu ada agenda nggak? Ada agenda atau ada rencana gitu kan? Biasanya gitu ya. Nah, goyote arimasu ka? Tetapi ini diingat-ingat karena di sini bentuknya desmaske, berarti dia hanya dipakai untuk 3 icon ini kan gitu ya. Atasan, sejajar bawahan, atau shitashi kunai. Tetapi kalau misalnya ke teman sendiri, apakah perlu pakai desmas? Teman sendiri dan shitashi, perlu nggak? Tidak perlu. Tidak perlu. Di sini ya, kita bisa dilihat di sini ya. Ashita kara, ima kara. Ini kanjinya sora ini. Apa dibaca nih sora ini? Suiteiru. Aiteru. Suiteiru atau aiteru ya? Oh ya, Aiteru. bisa Aiteru suiteiru ya. ya. Kalau buat perut, perutnya kosong, aitemasu desu ne. Suiteimasu ya, onaka suita ya. Tapi kalau yang kosong jadwal biasanya aiteimasu ya. Ima kara aitenai yote aru gitu ya. Aiteru ya, jangan lupa. Atau misalnya
dia langsung nembak nih, nembak dalam arti misalnya, kamu suka ini kan, suka makanan manis kan, jadi ngomongnya gimana nih? Suka makanan manis kan? Nah, Diska. Amai mono Suki suki datta yo ne. Gitu ya. Amai mono suki datta yo ne. Amai mono suki datta yo ne. Kamu suka manis-manis kan gitu ya. Wah, aku aja udah manis gitu ya. Seperti itu nih contohnya. Jadi misalnya mau ngajak main, entah nggak tahu maksudnya apa, mau ngajak ngafe kali ya, jadinya langsung ini. Tapi ini tidak bisa dipakai misalnya ke atasan gitu ya dengan model seperti ini. Suki datta yo ne gitu ya. Hai. Kemudian setelah maeoki, ada apa nih minasang? Setelah maeoki? Ada? Setsume. Setsume. Setsume suru, menjelaskan. Desu ya, misalnya. Kondo, ini siapa ya? Dari desu. Kore nanto yo. Takahashi. Kondo Takahashi-sang no, apa nih? Apa ya bacanya nih? Kangeikai. Kanggekai. Apa tuh kira-kira Kanggekai? Kanggekai wa doyu imi desu ka? Kanggekai. Untuk kangge, menyambut ya, penyambutan ya. Acara penyambutan, hai. Ya, upacara penyambutan atau gathering atau meeting buat menyambut si Takahashi-sang ini ya misalnya. Takahashi-sang no kanggekai wo suru koto ni nattan desu. Ya, di sini suru koto ni nattan, minasang sudah pernah belajar di Hyogen ya. Suru koto ni natta. Nah, ini koto ni natta, ada suatu ketetapan bahwa ada suatu peraturan, ada suatu kesepakatan gitu kan bahwa kita akan melakukan penyambutan untuk Takahashi misalnya. Nah, misalnya malam ini kita mau nonton apa nih kira-kira di dekat ini? Konya nandesu ka? Konya? 近くで花火大会 ga arun desu yo. Nah, so ini adalah ada festival kembang api di dekat sini loh malam ini gitu ya, menjelaskan ya. Jadi jelaskan, kita kasih penjelasan gitu ya. Kenapa sih ngajak gitu ya, misalnya konya yote arimasu ka? Yote apa? Misalnya kyomi arimasen ka gitu ya. Ada apa sih emang ngajak? Oh, ada yang mau dijelaskan nih. Oh, sebenarnya kita mau ada meeting gathering untuk nyambut dia loh gitu ya. Mau ada nonton kembang api nih malam ini ada nih gitu ya. Atau misalnya untuk yang kedua misalnya ya, untuk yang teman sejawat, teman sejajar atau bawahan dan shitashi. Ashita minna de nani surun da kedo, apa nih, ngapain nih? Ngajak apa nih? Ngajak main bowling. ngajak main bowling nih. Wow, besok mau main bowling sama sendirian, berdua doang atau sama teman-temannya tuh katanya? Minade. Minade, sama yang lain ya. Nah, ishoni ikanai, mau pergi nggak? Mau ikutan nggak? Mau pergi bareng nggak? Gitu ya. Atau misalnya chikaku ni atarashi ramen ya dekitan datte. Nah, di sini ada apa namanya? Ini kan setsume desu ne. Nah, dia setsume bahwa deket sini udah ada ramen baru nih gitu ya, ada tempat ramen baru nih. Nah, di sini bisa ditambahin ekspresi apa nih belakangnya? Nah, ini nandesu dekitan datte. Artinya apa sih dekitan datte? Datte di sini artinya apa? Katanya. Dengar-dengar gitu ya, dengar-dengar katanya di sini ada ramen nih baru gitu ya. Nah, dengar-dengar di sini katanya dengar-dengar, bisa pakai datte di sini. Nah, di sini selain setsume tadi sudah maeoki ya, pertama untuk ngajak dulu ya basa-basi, kemudian setsume, kemudian yang ketiga adalah ada yang bisa baca apa nih? Apa nih? Kore wa nanto yomimasu ka ne? Joken wo kate suru. Jokeng wo kate suru. Jokeng itu apa sih? Jokeng wa nandesu ka? Syarat atau kondisi kan gitu ya, jokeng wa gitu ya. Syarat dan kondisi. Kate suru, mengasumsikan atau misalnya ngasih syarat atau ngasih kondisi. Nah, gampangnya apa sih kalau dalam bahasa Jepang kalau ngasih syarat itu biasanya ada bentuk moshi, kemudian belakangnya ada apa? Ada bentuk ba desu ne. Nah, moshi boleh dihilangin sih moshinya. Misalnya gotsugo ga yoroshikereba yokereba desu ne. Irasshaimasen ka? Nah, di sini nyambung nih sama Bijinesu Nihongo desu ne. Gotsugo ga yokereba irasshaimasen ka sama dengan apa? Sama dengan
apa? Gotsugo yokereba Ikemasen ka? ikimasen ka? So desu ne. Ikimasen ka? Ikanai kan gitu ya. Nggak bisa kita ngomong cuma ikanai tapi karena ngomongnya sama atasan gitu ya, apalagi sama orang yang nggak deket. Tiba-tiba apa namanya? Misalnya ikanai nggak pakai deska lagi gitu ya. Gotsugo ga yokereba, yoroshikereba, yoroshikattara 一緒にいらっしゃいます、いらっしゃいませんか gitu ya, いませんか atau もしご興味があればご一緒にいかがですか. Nah, ini juga ya, いかがですか sama dengan いかがapa? いかが sudah pernah di bijinesu, いかが sama dengan どうどうですか? どうですか? そうですね。どうですか? もし、興味があればご一緒にどうですか? 一緒にどうですか kan gitu ya. Tapi karena kita sama pakai keigo, karena ada orang yang nggak terlalu kenal, jadi pakainya itu bisa ya. Nah, bisa juga yang sama orang yang sejajar, bawahan, dan yang dekat ya. Moshi aite tara dakedo, ini juga bisa pakai tara dakedo ya. Kalau di sini kan tadi cuma tara saja ya. Moshi yoroshikereba. Tapi di sini bisa ditambahin tara dakedo di sini. Kalau kosong sih, kalau kosong aja ya. Kalau kosong aja bisa datang nggak gitu ya. Lusa bisa datang nggak, tapi kalau kamu kosong aja sih. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa gitu ya maksudnya ya. Moshi aite tara dakedo asatte kuru. Ya kalau kosong aja sih gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Buat bisa datang nggak. Atau ini apa nih bacanya? Curai atau karai ya? Nah, Deska. Curai atau karai? Karai, Karai. makanan pedas. Iya, makanan pedas ya. Karai mono nigate janakattara issho ni dou? Nah, ini juga bisa ya. Jadi syaratnya adalah di situ syaratnya dia bilang bahwa kalau misalnya kamu nggak masalah makan makanan pedas gitu ya, mau nggak bareng gitu ya. Ini penting mungkin ya, kalau di sana penting, kalau di sini mungkin nggak penting ya, karena asumsinya di sini semua orang suka pedas gitu ya. Tapi kalau di sana penting ya, apalagi mungkin kita orang asing misalnya ngajak orang Jepang. Nah, itu penting juga nih nanya. Kan mereka belum tentu suka pedas ya kan, katanya kabarnya nggak kuat pedas tuh. Bisa ditanyain ya. Karai mono ga nikate janakattara. Kalau kamu nggak keberatan, kalau nggak apa maksudnya kalau kamu oke makan pedas, berarti bisa nggak kita pergi ke sana bareng gitu ya, karena nggak semua orang bisa makan pedas. Ini juga bisa ya pakai seperti ini contohnya, nigate janakattara ishoni do gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bentuknya apa nih? Kore wa nanto yomimasu ka? Gen apa tuh? Gen apa minasan? Gente. Gente wo. Gente wo nani? Sakeru. Sakeru ya, menghindari batas waktu. Menghindari batas waktu maksudnya gimana? Contohnya misalnya nggak harus besok gitu ya. Misalnya kalau lusa gimana gitu ya. Kalau misalnya bulan depan aja gimana? Misalnya di sini menghindari batas waktunya ada di kalimat apa nih yang pertama nih? Apa minasan? Menghindari batas waktunya ada di kalimat? 次の連休にでもですね。次の連休にでも, nih demo itu kan maksudnya dia ngasih contoh ya. Contohnya misalnya Golden Week nih ada renkyu, libur berturut-turut. Ya nggak sekarang deh, nanti next kalau ada libur berturut-turut kalau mau contohnya. Asobi ni irasshaimasen ka gitu ya. Apa namanya, mau main nggak? Bisa datang nggak ke sini gitu misalnya gitu ya. Atau bisa main nggak ke sebuah tempat di mana gitu ya. Kemudian yang kedua ini apa nih? Gente wo sakerunya di mana? Ada di? Kondo Kondo. Kondo. Demo. Golf demo ikaga desu ka? Masih ingat ya bentuk demo ya? Demo itu apa sih artinya? Apakah harus golf di situ? Harus golf nggak? Masih ingat nggak? Misalnya, ga demo mini ikimasen ka? Kohi demo nomimasen ka? Apakah harus minum kopi sebenarnya? Masih ingat nggak itu? Basic. Boleh Apa main. Anissa? Nggak mesti ya, nggak harus kan gitu ya, nggak harus kan. Misalnya saya mau ajak nih, minasan issho ni kohi demo ikaga desu ka? Kohi demo ya. Itu contohnya kohi, tapi kalau nggak minum kopi juga nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya di sini adalah kopi itu sebagai contoh kita pergilah ke mana, ke kafe atau kemana. Tapi nggak ke kafe juga nggak apa-apa. Kalau mau nonton juga oke, gitu kan ya. Mau minum nggak apa-apa. Kalau mau
tapi misalnya mau ke restoran langsung makan besar juga oke gitu ya. Kondo golfu demo ikaga desu ka? Nah, di sini dia hanya memberikan contoh golf, tetapi kalau bukan golf juga nggak apa-apa sih kalau kita mau main yang lain gitu ya, maksudnya ya. Jangan lupa nih ya bentuk demo yang waktu kita awal itu pelajarin ya. Kemudian misalnya di sini yang kedua, bagian kedua ini mana nih? Gente sakirunya sebelah mana nih? 土曜日。 Doyobi ni demo, Doyobi ni demo nomikai shinai. Oh, kita mau nomikai nggak hari Sabtu gitu kayak contohnya Sabtu mau nggak? Belum tentu semuanya Sabtu kan gitu ya, belum tentu Sabtu itu pada bisa semua gitu ya. Hokkaido demo Kyushu demo ii shi, natsu yasumi dokka ikanai gitu ya. Hokkaido boleh lah, Kyushu juga boleh ya. Ini tinggal di mana sih, kemana-mana bisa gitu ya. Tapi nggak mau Okinawa atau kejauhan kali ya. Hokkaido demo Kyushu demo ii shi, natsu yasumi dokka ikanai. Jadi intinya lah natsu yasuminya gitu ya. Pengen pergi ke suatu tempat liburan musim panas, mau kemana yuk, kemana kek gitu ya. Ya Hokkaido boleh lah, kalau mau Kyushu juga boleh gitu ya. Itu makanya pakai demo desu ne. Makanya di sini sebutannya gente wo sakeru desu ne. Seperti itu ya. Jadi gente itu bukan batas waktu saja ya. Gente itu batas kali ya. Jadi enggak harus misalnya contohnya di sini kalau ini yang tadi kan waktu Renkyu sama Doyobi kan waktu. Tapi kalau golf sama misalnya Hokkaido sama Kyushu kan terserah lah, enggak harus dua itu gitu ya. Itu contohnya ya. Jadi tadi ada pendahuluan Maeoki, Setsume, kemudian Moshi nani-nani yokereba, moshi nani-nani tara, jokeng itu namanya jokeng, kemudian menghindari batas waktu ya. Seperti itu. Oke, kita lihat deh contohnya. Coba dibaca contohnya. Contohnya seperti apa nih? Adenia sang ada? Adenia dan Aril ada nggak? Hai, Sensei. Ya. Hai Sensei. Hai, Oke, Sensei. Adenia dan Aril dibaca Eren jadi ingat itu ya. Apa namanya? Lupa. Siapa yang bintangnya Eren? Bukan bintang, tokoh utamanya Eren Yeager. Shingeki. Shingeki. Shingeki no Kyojin. Eren sama Sensei. Coba Erennya Adinia, Senseinya Aril. Dibaca, silakan. Hai. はい。 Dozo. 先生、来週の日曜日空いてませんか？ええ。ついてるけど、どうついてるけど、どうして空いてる。空いてる、空いてるけど、どうしてクラスのみんなでまた飲み会でもしたいので、飲み会でもしたいので、さっき話してたんです。もしお時間があったらですが、先生もいかがですか？ああ、いいですね。Hai, arigatou gozaimasu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya tadi Eren dan Sensei ya. Sensei, jadi dia ngajak ke kira-kira siapa? Atasan atau sejajar bawahan? Yang mana nih? Atasan. Oh, yang mana Atasan. dia ke Sensei di sini? Dia ke atasan atau ke bos misalnya contohnya. Sensei, raishu no nichiyobi, aitemasen kah? Jangan lupa ya, ini bacanya aitemasen ya. Tapi kalau buat perut memang suiteimasu ya, onaka suita. Contohnya ya. Nah ini tadi bukan tapi kaget gitu ya. Aiterun dakedo doushite gitu ya. Minggu depan hari Minggu nih, kosong nggak Sensei? Kosong sih, kenapa emangnya gitu ya? Kelas no minna de mata nomikai demo shitai ne te saki hanashitetan desu. Kore wa nan desu ka? Di sini sampai sini adalah sebuah apa? Sebuah penjelasan. Kalau tadi kan maeoki, pendahuluan desu ne. Pendahuluan isi penutup gitu ya, pendahuluan. Nah, ini isinya adalah setsume desu ne. Setsume suru ya, karena anak-anaknya pada mau pengen ngapain tuh? Minum-minum gitu ya. Ada di sana budayanya nomikai desu ne. Saki hanashitetan desu. Tadi sudah ngomong sih sama yang lain. Nah, di sini adalah alasannya, penjelasannya. Shitetang desu. Moshi ojika nggak atara desu. Nah, itu adalah tadi apa?
atara desu ga itu adalah bentuk dari Joking. joken wo kate suru, joken syarat. Kalau sensei ada waktu sih ya atara desu ga, atara dakedo. Kan nggak bisa ngomong dakedo kalau bentuk desmas, jadi atara desu ga. Sensei mau ikaga desu ka, jangan lupa kalau sama atasan ngomongnya ikaga desu ne, bukan do ya. Do desu ka? Oh, ii desu ne. Ya, ini sasounya ada di sini. Sensei mau ikaga desu ka? Itu bentuk sasounya dari sensei. Ya, dari si gaksenya itu ya. Oh, ii desu ne. Gitu ya. Untung senseinya mau gitu ya. Berarti oke ya, seperti itu. Nah, di sini ada kaiwa no hinto ya. Nah, kaiwa no hinto di sini ya, hint ya, tunjuk ya. Nah, coba kita baca bareng-bareng ya. Duh, Rizka masih kedengeran ya suara saya ya? Masih pada nyimak ya? Masih selesai. Rizka? Masih sensei. Suaranya? Ya, oke. Coba dibaca sampai sini, apa namanya? Tom di sini, coba saya bacakan ya. Ryugakusei no Tom wa, ini ceweknya namanya siapa nih? Hachiko. Sachiko. Ya, ceritanya ini cowoknya namanya Tom ya, tetapi ceweknya Jepang, kira-kira mungkin Jepang ya, si Sachiko di sini. Sachiko sama Tom ya. Ryugakusei no Tom wa, Tom ini ryugakusei ceritanya ya. Sachiko wo, ini apa ya bacanya ya? Nandesu ka? Nanto yomimasu ka? UNC. Yuenchi. Ada yang tahu Yuenchi itu apa? Teman bermain. Taman hiburan. Teman bermain Teman ya, hiburan. teman hiburan. So, di sini contohnya kayak misalnya USG gitu ya. USG atau misalnya kalau di sini ada Ancol, apa namanya? Dufan gitu ya. Yuenchi di sini. Ini sasoimashita. Oh, katanya Tom ini si Ryugakusei ini ngajakin Sachiko untuk ke Yuenchi di sini. Sachiko no henji wa do desu ka minasan? Sachiko no henji ngomongnya apa? Sachiko jawabnya gimana nih? Coba bersama-sama, do desu ka? Namo. Oke, kita lihat di sini. Itu bacanya atau gimana? Atau di sini. Yang kedua sih. So, di sini gitu ya, mikir. Ini mikir ya. Kalau ini mikir ya, bukan kalau itu baru enggak gitu ya. Minna mo issho dattara iyo. Nah, minna to issho dattara iyo. Ya, minasan bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa dibayangkan ya dia jawabnya seperti apa gitu ya. Hai, Tom wa deto no sasui wo ukete moraeta no desu ka? Do desho ka minasan? Do omoimasu ka? Pertanyaannya di sini. Tom wa deto no sasui wo ukete moraemasu ka? Deto no sasoi berarti ajakan ngedate itu ukete moraeta no desu ka? Diterima nggak ajakan buat ngedate itu minasan sama Sachiko? Enggak. Diterima nggak? Diterima nggak nih minasan? Nah, coba dibaca alasannya nih di sini. Sarani wa Sachiko wa iyo to iteru no de. Tadi dia bilang iyo nggak? Dia tadi di belakang bilang iyo nggak? Bilang nggak? Iya. Bilang di sini. Bilang. Sachiko kan tadi bilang iyo, ya kan? Di belakang sih ngomongnya. Kan kita kalau misalnya kita dengar ada kata iyo berarti berarti diterima nih gitu ya. Iyo to iteru no de sasoi wo uke ireteiru you ni miemasu ga desu ne. Iteru no de sasoi wo ukete ireteiru you ni miemasu ga. Jadi kelihatannya kayaknya sih iya ya. Oke deh gitu iyo. Sono mae ni nani ga attan desu ka? Sono mae ni wa ada apa nih di sini? Minna? Minna mo issho dattara. Ya, ini kan Minna mo issho dattara. Minna mo issho dattara. Tadi bentuk-bentuk tara adalah bentuk batara nara. Itu adalah bentuk apa tadi? Joking. Syaratnya kan gitu ya. Ya, kalau yang lainnya kalau syaratnya itu saya oke, gitu ya. Iyo, toyu joken wo tsukete imasu. Kore desu ne, joken ya. Tsumari, yuenchi ni iku no wa kamawanai keredo, Tom to futari kiri de wa ikitaku
ikitai desu ka? Ikitakunai desu ka? Kita kunai. ない。そうですね。遊園地に行くのは構わないけれど、iya nggak apa-apa sih kalau mau diajak ke Yuenchi. Tetapi kalau Tom to futari kiri dewa kita kunai, dia tidak mau berdua saja dengan Tom gitu ya. To kotowatte iru wake desu gitu katanya gitu ya. Jadi dia sebenarnya kotowaru desu ne. Tidak ingin berdua saja dengan Tom gitu ya. Takut nanti pihak ketiganya adalah siapa gitu ya. Hai, dewa, Sachiko wa naze waza-waza konna, kore wa nan desu ka ne? Kenapa ya? Sachiko wa naze waza-waza konna? Konna apa nih maksudnya? Bacanya apa? Ada yang bisa baca? Bacanya apa tuh? Nebak sensei. Engkai bukan ya? Bukan engkai. Ternyata Bukan apa ya? nih di sini? Oh, tomawasi. Tomawashi. Desu. Tomawashi ini Hai. sering dipakai dalam komunikasi bahasa Jepang. Tomawashi adalah ekspresi yang tidak langsung. Jadi dia nggak bisa langsung nolak kita kunai gitu ya, misalnya apa tom to futari kiri dattarai kita kunai. Kita nggak mungkin ngomong kayak gitu kan. Dewa Sachiko wa naze waza-waza konna waza-waza. Kenapa sih dia repot-repot tomawashi seperti ini? Kotowari kata shita no desho ka. Jadi tomawashi na kotowari kata. Jadi cara penolakan dengan cara tidak langsung, penolakan yang tidak langsung. Buat apa kira-kira minasan? Kenapa Sachiko melakukan tomawashi na kotowari kata wa shita no desu ka? Naze konna waza-waza? Naze desu ka minasan? 気持ちをトム傷のつくない。気持ち傷つける。そうですね。これが答えなんですね。Sachikoはトムの気持ちを傷つけないように配慮しながら、配慮itu kira-kira apa sih?配慮. Bahasa Indonesia-nya apa ya配慮?配慮, 何ですか配慮? 配慮 itu apa ya? Semacam apa minasan配慮? Mempertimbangkan. Iya, mempertimbangkan apa ya? Hayrio betul nggak mempertimbangkan? Kayak mempertimbangkan perasaannya dia, maksudnya gitu ya. Consideration gitu ya, concern gitu ya, consideration. Maksudnya dia pertimbangannya adalah supaya dia tidak menyakiti Tom, jadi dia ngomongnya agak di tomawashi, menolak dengan cara yang halus gitu ya. Futari kiri de iku sama dengan apa nih? Deto o suru. デートをするですね。二人きりで行く様にデートをするという誘いは断るために、あえて曖昧で遠回しな表現を使ったわけです。Ya, jadi makanya dia pakai tomawashi na hyougen, tomawashi na kotoari kata. Untuk apa? Supaya 相手の気持ちを配慮して傷つけないように、その先ほどのtomawashi no kotoari kata wo shita wake desu ne. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ya mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia pun tidak hanya Jepang ya, bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Misalnya kita nggak bisa nolak dengan tegas gitu ya, ngomongnya agak diplesetin lah, agak apa namanya, nggak terlalu jelas gitu ya. Untuk kebalikannya apa ya minasan? Kebalikan dari tomawashi misalnya, kotoari kata. Kotoari kata, apa nih minasan? Kebalikannya dari tomawashi, berarti yang satunya apa? Aimai atau tomawashi. Satu lagi ada. Kalau secara tegas, bahasa Jepangnya apa? Secara tegas. Hak kotoari. Betul, hak apa tadi? Hak kiri desu ne. Hakiri kotoarimasu desu ne. Itu menolak dengan tegas. Tetapi sebenarnya menolak dengan tegas pun itu hanya dipakai kepada misalnya orang yang bawahan atau sejajar gitu ya, tapi tidak dipakai kepada atasan gitu ya, karena terdengar tidak sopan seperti itu ya. Jadi bisa sih dipakai ya kotoari kata yang hakiri desu ne, tetapi biasanya orang Jepang cenderung lebih aimai ya. Kita tahu sendiri orang Jepang seperti apa ya. Seperti itu ya. Jadi mati ya. Baik. Oke, itu tadi adalah contoh dari contoh dari ekspresi ketika mengajak ya. Nah, sekarang jawaban dari mengajak itu. Sasou ini kotaimasu desu ne. Nah, kita dalam menjawab itu apakah kita harus selalu iya
Do desu ka? Do omoimasu ka, minasan? Kalau kita diajak nih, apakah harus selalu ya gitu? Enggak, Sensei. Enggak sih. Enggak dong, masa kita harus jadi yes man terus ya? Iya, iya gitu kan. Ya nggak harus lah, kalau kita memang keberatan ya nggak apa-apa, ditolak saja. Cuma penolakannya pastinya ada etikanya di situ ya, seperti apa ya. Ya, seperti itu. Misalnya, jadi di dalam jawaban ini bagaimana kita menjawab sasoi ini juga ada namanya ya atau tidak gitu ya. Yaitu yang pertama misalnya sasoi ini itu apa tuh bacanya? Sasoi ini nandesu ka? Sasoi ini 応じる。 ojiru toki desu ne. Sasoi ini ojiru, maksudnya menjawab, maksudnya mengiyakan gitu ya. Maksudnya apa namanya? Ya oke lah gitu ya. Hai. Sasoi ni ojiru toki wa mijikai hyougen de sumaseru koto ga dekimasu. Maksudnya gimana? Kalau sasoi ni ojiru, kalau oke itu bisa diselesaikan dengan hyogen yang panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Pendek ya. Jadi ketika tadi kan saya bilang menjawab ya, kalau kita menjawab dari ajakan itu kita nggak harus selalu iya, bisa juga kita menolak. Ya nggak apa-apa menolak, tapi yang pertama kita iya. Kalau kita sasoi ini ojiru toki, kalau kita mengiyakan ajakan gitu ya, mengiyakan ajakan itu pakainya sasoi ini ojiru ya. Sasoi ini ojiru toki itu bisa pakai mijikai hyougen. Ya, minasan gozonji no tori kan seperti ini ya, pendek-pendek desu ne, nggak kayak yang tadi lebih panjang ya. Bisa disesuaikan dengan hyougen yang pendek. Nah, sugi no yona strategi ga yoku tsukawaremasu ya. Strategi yang pertama yaitu adalah misalnya hakiri tanomu desu ne. Hakiri tanomu misalnya. Ya, ketika kita hakiri tanomu atau meminta dengan tegas ya. Contohnya gimana kalau kita meminta dengan tegas? Hakiri tanomu pakai apa nih di sini contohnya? Pakai kata ぜひ。 Zehi. zehi onegai shimasu atau zehi go issho sasete kudasai gitu ya. Zehi go issho sasete kudasai ya. Jadi apa namanya? Biarkanlah saya minta tolong sekali, zehi onegai shimasu, zehi go issho sasete kudasai ya. Apa namanya? Izinkan saya ikut bareng gitu ya, maksudnya gitu ya. Ini meminta maksudnya dia menjawab, meminta dengan tegas di sini adalah ketika kita mengiyakan ajakan. Misalnya tadi diajak, kita jawabnya zehi onegai shimasu. Oke, saya mau banget kok gitu ya. Saya mau ya, saya minta tolong ya. Oke. Zehi go issho sasete kudasai. Oke. Oke banget lah, saya mau banget nih, perkenankan saya untuk bersama gitu ya. Yang kedua adalah kore wa nan to yomimasu ka? Ini apa nih? Kibo. Kibo dan Kibo. yorokobi wo shitaimasu, Oh, menyampaikan ya, menyampaikan harapan atau kegembiraan. Nah, kan senang nih misalnya, oh saya diajak, saya oke dan saya senang sekali nih ya. Zehi kore wa nan to yomimasu ka? Zehi uka apa nih bacanya? Ukagaitai Ukagaitai desu. Ada yang tahu nggak ukagaitai maksudnya apa? Sama seperti? Ikut. Iya, sama seperti kitai desu ne. Zehi kitai desu. Zehi ikitai desu ne. Tapi dia adalah kenjogo ya, maksudnya ya. Makanya dia pakai ukagaitai ya. Ya memang mereka biasa ngomong ukagaitai itu ya, meskipun mungkin konteksnya tidak harus keigo ya, tidak harus bijinesu, tetapi ya memang mereka bentuknya seperti itu ya. Hai. Atau misalnya yorokonde, kore wa nan desu ka ne? Yorokonde. Oh, apa ya itu? Otomo kana ya. Yorokonde otomo sasete itadakimasu. Ini saya juga baru pernah dengar sekarang ya. Otomo itu kira-kira apa sih? Sama kan ya, nani totomo ni. Otomo berarti sama seperti apa artinya? Dengan yorokonde itu apa sih kalau di bahasa Indonesiain? Dengan senang hati. Iya, dengan senang hati ngapain tuh? Otomo sasete itadakimasu. Sasete itadakimasu kan bentuk hyogen yang keigo ya. Nah, sasete itadakimasu berarti saya atau lawan bicara? Watashi desu ka? Aite desu ka? Do desu ka minasan? Watashi. Watashi. Watashi desu ne. Sasete itadakimasu itu watashi, jangan sampai kebalik ya.
kecuali shite itadakimasu. Kalau shite itadakimasu baru Anda yang melakukan untuk saya. Tetapi karena saya yang melakukan, jadi sasete itadakimasu, dengan senang hati saya izinkan saya ikut gitu ya, saya bersama. Atau saya ikut. Izinkan gitu ya, kira-kira kalau sasete itadakimasu itu izinkan saya bersama atau ikut ya. Nah, paling gampangnya apa nih? Paling gampangnya kalau bentuknya sama teman dekat, kita pasti ngomongnya apa? Tadi kan Ikitai. ikitai. Atau misalnya selain ikitai, Ureshi. ureshi, mitai to omotte tanda sono eiga, ya, dia jelasin bahwa saya juga pengen nonton kok itu film gitu ya. Hai, ikitai, ureshi desu ne. Nah, tapi ada juga yang lain, yaitu setelah itu ada kyocho suru. Kyocho suru itu misalnya menekankan. Menekankan berarti maksudnya iya pasti gitu ya. Misalnya contohnya zehi zehi gitu ya. Zehi zehi itu sebenarnya kyocho suru ya, atau hai iku gitu ya. Pergi saya mau, saya juga mau pergi kok. Oke, pasti saya akan pergi gitu ya. Atau dan yang terakhir adalah bentuk apa nih bacanya? Doi suru. Doi suru. Doi desu ne. Menyetujui. Oke. Zehi. Ii desu ne gitu ya. Atau misalnya ine, mochiron, ini kan pasti menyetujui gitu ya. Jadi saya pasti ingin setujulah, ingin datang gitu ya. Jadi ini ketika saso ini ojiru toki, mengiyakan ajakan ya. Lawan dari mengiyakan tadi kalau ojiru berarti yang kedua adalah ketika Kotowaru. ketika kotowaru desu ne. Ketika kotowaru berarti menolak desu ne, ketika menolak ajakan ya. Menolak ajakan desu ne. Hai, kita lihat. Sasoi wo kotowarareta aite wa zannen na kimochi ni naru koto deshou. Jadi gimana nih? Sasoi wo kotowarareta aite wa, berarti aite itu siapa? Aite tadi? Lawan bicara. Lawan bicara. Lawan bicara yang ditolak undangannya pasti merasa zannen na kimochi. Zannen. Jadi kayak ya sayang ya, padahal saya pengen undang gitu kan. Jadi kan kasihan tuh. Saya padahal pengen ngundang tapi kok malah ditolak gitu kan. Nah, pastinya ada rasa seperti itu kan ya. Nah, sono tame kotowaru toki wa tsugi no yona strategi o kumi awasete ya, kumi awasete dikombinasikan aite no kimochi ni hairyo shita henji wo suru hitsuyo ga arimasu desu ne. Aite no kimochi ni hairyo shita o henji wo suru hitsuyo ga arimasu desu ne. Nah, contohnya gimana? Misalnya strategi yang pertama adalah, jadi kita perlu menjawab dengan mempertimbangkan perasaan dari lawan bicara ya. Jadi yang pertama adalah, yang pertama-tama ngapain? Yang pertama-tama ketika kita menolak, tapi kita kan nggak mau menyakiti nih. Nah, yang pertama adalah kita ngomong apanya nih? Menunjukkan Yomiyo shimesu. ketertarikan desu ne. Kita tertarik kok, kita suka kok sebenarnya. Kyomi desu ne. Ya. Nah, yogenre-nya contohnya. Wah, ii desu ne. Nah, tapi belakangnya ada buntutnya ya. Demo, ashita wa shigoto ga arimashite. Kan gitu ada ya bentuk seperti itu ya. Bentuk T di belakang itu ya. Arimashite gitu ya. Kemudian ada juga zehi ikitain desu kedo. Nah, di sini ada kedonya ya. Ashita wa yote ga atte. Kan gitu ya. Nah, jadi pertama kita memuji dulu, menunjukkan ketertarikan. Maksudnya, oh bagus ya, wah asik nih. Tapi besok saya ada kerja ternyata gitu ya. Zehi ikitain desu kedo ashita wa yote ga atte. Jadi sayang sekali sebenarnya dia menolak. Tapi dia tidak menyia-nyiakan. Jadi maksudnya wah seneng gitu ya, diajak tuh seneng. Nah, tapi kalau misalnya sama yang sejajar bawahan atau yang dekat ya, biasanya pakai ine, omoshiroso gitu ya. Tetap aja ada apanya nih minasan? Tetap aja ada kata Tetapi. kan gitu ya. Kalau tapi itu kan udah bubar semua ya. Ine omoshiroso, tapi besok wah nggak bisa nih kayaknya ya, muri nanda yone. Kayaknya nggak bisa nih besok gitu ya. Hai. Kemudian sugu ikitaka
katan desu kedo, sugoku ikitakatta da kedo. Pengen banget sih pergi tapi besok ada urusan ya. Paling gampang itu jawab seperti ini ya, urusan, besok ada urusan, besok nggak bisa nih, muri desu ne. Jadi depannya kita harus kyomi wo shimeshite kara baru kotowarimasu ya. Kyomi wo shimeshite kara. Sensei mau nanya dong, Sensei. Iya, boleh, silakan. Gimana? Wisnu Des. Sensei mau nanya, kan kalau di Indonesia tuh umum banget ketika lawan bicara diajak terus bilangnya besok ada urusan. Ya. Umum banget orang Indonesia tuh kepo gitu ya. Oh, emang besok mau ngapain gitu kan? Mm. Ada urusan apa? Kalau di Jepang itu boleh nggak sih Sensei begitu? Boleh atau enggaknya ya sebenarnya, kalau Tergantung situasinya juga Sensei. sebenarnya tergantung situasi ya. Kalau misalnya sama teman dekat mungkin ada sih misalnya urusan apa gitu yang tergantung karakter masing-masing orang ya, Wisnu Sang ya. Ada memang yang orangnya agak urusai gitu ya, kurang urusai gitu ya. Memang ke teman ada sih, tapi kalau kita lihat karakternya orang Jepang yang jauh beda dengan orang Indonesia, kita tahu sendiri ya seperti apa kan ya. Orang kalau misalnya kita sama teman sendiri nih di Indonesia mah emang ada urusan apa sih gitu kan, kepo mah bebas ya. Tapi kalau dengan model karakter orang Jepang yang seperti itu, yang tidak seterbuka kita, kayaknya jarang deh ya. Makanya nanti ada jarang dan mungkin ada sih sebenarnya, mungkin ada tapi nggak umum gitu aja sih, nggak lazim gitu ya. Tapi biasanya kalau yang melakukan orang asing ke orang Jepang mungkin sih orang Jepangnya maklum. Agak shitsure ya Sensei. Iya, agak shitsure, desnya betul. Agak shitsure tapi mungkin orang Jepangnya sedikit maklum sih mungkin. Maklum. Oke. Ya udahlah. Ya, iya besok ada ini gitu kan sebenarnya. Tapi sebenarnya karakter orang Jepang sendiri nggak pengen diketahui kan gitu ya. Ini apaan sih nanya-nanya gitu. Soalnya memang siap. Karakternya seperti makasih Sensei. Iya, nanti ada kok penjelasannya kebetulan pas ya. Siap, baik. Makasih Sensei. Makanya di sini contohnya yoji dan muri saja gitu kan, misalnya yoji, shigoto, yote kan gitu ya, tapi nggak sampai ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ryu wo yu, menyampaikan ryu, alasan. Nah, ini ada alasannya juga bisa. Misalnya chotto sono hi wa yote ga arimashite gitu ya. Kebetulan di situ di hari itu saya ada urusan ya, misalnya ada agenda, ada acara. Atau misalnya saikin taichou ga warukute gitu ya. Akhir-akhir ini saya badannya ngedrop nih, lagi nggak enak badan gitu ya. Ini untuk yang ke atasan. Jadi kita bisa menolak ke atasan misalnya dengan alasan saya sedang ngedrop. Atau misalnya ke yang shitashi kunai, misalnya chotto sono hi wa yoji ga arunda gitu ya. Arunda, angda ini kan untuk menekankan ya, masih ingat ya, menekankan. Kemudian misalnya ashita shiken nanda desu, menekankan. Tapi nggak bisa kalau ke atasan karena nggak pakai desmas di sini ya. Seperti itu. Kemudian ayamaru, kemudian di bawah ada ayamaru. Apa ya ayamaru itu maksudnya minasan? Ayamaru wa doyu imi desu ka? Minta maaf. Meminta maaf. Oke, meminta maaf ya. Kita tahu ya hyogen dari ayamaru. Ayamaru hyogen misalnya moshiwake gozaimasen atau sumimasen gitu ya. Nah, contohnya apa nih? Yang pertama apa nih? Nani zu ukagai apa nih bacanya? Nani zu moshiwake gozaimasen. Ini bacanya apa barusan? Ukagaizu. Ukagaizu moshiwake gozaimasen desu ne. Ukagaizu desu ne. Nggak bisa pergi, jadi minta maaf ya gitu ya. Saya nggak bisa datang, minta maaf. Atau misalnya sumimasen ga sono hi wa yakusoku ga aru no de gitu ya. Sumimasen, nggak maaf ya, apa namanya, di hari itu saya ada janjian. So, desu ne yakusoku ga aru no de. Kemudian atau misalnya waruin dakedo, ini kalau ke orang yang apa namanya, yang anak yang dekat ya. Waruin dakedo konkai chotto muri kamo ya. Atau misalnya osake wa nomenai nda. Gomen ne gitu ya. Juga bisa gomen ne atau waruin dakedo gitu ya. Itu adalah ayamari no yoken desu ne. Kemudian dikit lagi nih, masih pada nyimak ya yang lain? Dengeran ya suara saya? Ii desu ka? Masih. Aman Sensei.
Yang keempat adalah kan masih menolak nih. Menolak dengan aimai. Tahu sendiri ya minasang, aimai itu apa? Aimai itu? Aimai adalah Ambigu. ambigu atau samar gitu ya. Kita kalau dengar kan bingung ya, iya atau enggak sih? Padahal sebenarnya tidak ya. Orang Jepang biasanya dengan kata choto saja sudah mundur ya. Ashita wa choto. Atau misalnya selain choto ada apa lagi nih? Selain choto apa lagi tuh? Deska. Raishu desu ka? Raishu desu ka gitu ya. Minggu depan kah gitu ya. Jadi kayak agak ini juga ya, minggu depan kah gitu ya. Raishu desu ka. Jadi apa namanya? Ada intonasinya ya. Memang ini harus ada apa namanya? Intonasinya seperti apa ya? Ini juga harus bisa dipahami ya. Kemudian misalnya bisa juga chotto toi na gitu ya. Chotto toi na menolak dengan samar. Aimai ni kotowaru desu ne. Atau misalnya biasanya apa nih kalau yang itu menolak selain chotto desu ka? Apa nih? Karaoke? Oke kah, gitu ya. Jadi ini apa namanya intonasinya menurun biasanya karaoke kah. Karaoke ya, gitu ya. Itu sebenarnya dia menolak dengan ambigu ya. Sebenarnya kalau antar orang Jepang sendiri mereka pasti langsung paham. Cuma yang masalah adalah karena dengan orang asing kan gitu ya, dengan kita, dengan ryugaksei misalnya, dengan gaikokujin ya, itu kan bisa jadi kita nggak nangkep gitu ya. Masalahnya kan itu ya, dia menolak sebenarnya. Yang namanya menolak kan sebenarnya tidak, no gitu kan. Cuma yang bikin bingung adalah karena dia aimai, nggak bilang iya atau tidak. Sebenarnya dia bilang tidak, tetapi dengan ekspresi seperti itu, choto atau deska, toina atau karaoke kah gitu ya. Jadi dia nggak suka sebenarnya ya. Jadi ini cuy untuk kita sebagai orang asing harus paham ternyata mereka menolak ya kan gitu. Nah, untuk lawannya tadi apa? Lawannya dari aimai kotowaru adalah Hakiri kotowaru. Kiri kotowaru. hakiri kotowaru desu ne. Nah, misalnya chotto ike, nah ini nih ada nih. Chotto ike, bukan ike nai tetapi ngomongnya ike So ninai desu. Chotto ikesou ni nai desu. Kan gitu ya. Chotto ikesou ni nai desu. Kemudian atau misalnya watashi atau boku atau ore wa misalnya selain itu kalau menolak dengan tegas apa nih? Ada yang tahu apa nih bacanya? Kekko. Kekko desu ne. Kekko, ternyata kekko itu artinya penolakan ya. Hati-hati. Ini kan makanya kalau orang asing kayak kita kan mungkin nggak tahu ya bahwa kekko itu artinya sebenarnya penolakan. Misalnya watashi, boku wa, ore wa kekko desu gitu ya. Kekko ternyata menolak. Nah, bisa jadi misalnya ada lagi yang kedua adalah ashita wa chotto dame nanda yo ne ya gitu ya. Dia bisa penolakannya kan di sini dame di sini dame nanda yo ne atau sono hi wa chotto ikenai nda. Ini malah langsung dengan jelas gitu ya, ikenai nda. Kalau yang tadi kan ikesou ni nai desu. Ikenai nda. Nah, kira-kira hakiri kotowaru untuk atasan sopan nggak? Sopankah begitu? Gimana Tidak, Sensei. Tidak. Kayak yang ada di itu ya, sopankah begitu gitu ya. Hakkiri kotowaru wa shitsure ni kikoeru koto ga aru node, kan gitu ya, namanya hakkiri kotowaru kan pasti kayak jelek banget gitu ya. Wah, gitu ya. Jadi dia tidak dipakai ke atasan. Mewe no aite ni wa tsukaimasen desu ne. Hai. Tai to me shita de shitashi aite ni taishite mo 以下の例のように必ず他のストラテジーも組み合わせて使うようにしましょうですね. Jadi nanti minasan bisa lihat di unit kedua itu yang Irai Suru halaman 32 ini bisa menjadi referensi ya. Jadi untuk yang sejajar dan bawahan atau orang yang citasi gitu ya, bisa seperti yang di bawah ini ya. Contohnya di sini nih contohnya. Hai. Tolong dibaca Naomi sama Abena, dibaca Anissa Firda ada? Sama Husnan Arimaska? Hai, Sensei. Iya, Husnan ada, Husnan Nazori? Imaska?
Hai, Sensei. Oke, Husnan dan Naomi. Siapa tadi? Anissa Firda dibaca Naomi, Abenanya Husnan. Coba contohnya gimana tuh? 今度の土曜日、映画に行かない。あ、土曜日はダメなんで、ダメなんだ。バイトが入ってて、ごめんね。 Nah, gitu ya. Oh, ini yang ngejak cewek nih ceritanya. Ini kayaknya cewek ke cewek ya emang ya, nggak tahu juga sih. Kondo no doyobi eiga ni ikanai. Kondo no doyobi eiga ni ikanai. Besok Sabtu boleh nggak apa namanya? Sabtu mau nonton nggak gitu kan? Sabtu mau nonton nggak? Nah, dia nggak bisa nih. Doyobi wa dame nanda. Dame kira-kira di sini gimana tadi? Aimai atau hakiri? Hakiri, Sensei. Hakiri. Hakiri kotowaru desu ne. Ya, jadi dengan tegas ngomong dame nanda gitu ya. Kenapa? Alasannya adalah riwa nandesu ka? Riwa? Baito ga Baito ga haitete. Haitete itu maksudnya apa ya? Kenapa bukan baito ga ate? Ada kerjaan masuk. Ada kerjaan masuk gitu ya. Baito ga haitete itu maksudnya sama seperti yote ga haite ya, sama ya maksudnya ya. Sama dengan baito ga ate. Biasanya baito ga ate ya. Baito ga haitete itu artinya apa namanya? Alasan. Di sini alasannya adalah ada baito di sini. Gomen ne ayamaru di sini. Maaf ya, itu ayamarunya di situ ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh dari kotowari kata yang hakiri kotowaru di sini. Sasoi ni kotowaru toki ya, itu seperti itu ya. Sasoi ini apa namanya? Oh, ini masih ini ya, sorry. Ini tadi masih apa namanya? Sasoi ini kotowaru logo ini double ya, bentar. Kalau yang ini adalah yang ketiga adalah yang tadi kan sasoi ini kotowaru. Yang ketiga adalah suguni wa kotaerarenai toki wa tsugi no yona strategy wa yoku tsukawarimasu desu ne. Suguni wa kotaerarenai toki wa tsugi no yona strategy ga yoku tsukawarimasu. Gimana tuh? Itu maksudnya apa? Ketika tidak bisa langsung menjawab. Tidak bisa langsung menjawab. Nah, itu harusnya gimana tuh? Kalau misalnya tidak bisa langsung menjawab, contohnya gimana nih? Pertama yang dilakukan adalah Kakunin suru. Kakunin suru. Apa nih maksudnya kakunin suru? Oh, ini salah. Bukan menunjukkan ketertarikan. Apa kakunin suru? Konfirmasi. Mengkonfirmasikan. Misalnya mengkonfirmasikan. Ya, kakunin suru desu ne. Contohnya gimana tuh mengkonfirmasikan? Nah, suguni kotaerarenai toki, ketika tidak langsung bisa menjawab. Ya, contohnya gimana? Apa tuh? Yoroshin desu ka? Yoroshin desu ka? Ii desu ka? Kan gitu ya. Ii desu ka? Gitu ya. Yoroshin desu ka? Ii desu ka? Atau misalnya, apa lagi nih contohnya yang lain? Itsu desho ka? Kapan gitu ya? Itsu desu ka? Gitu ya. Hai, itsu desu ka? Itsu desho ka? Itsu desu ka? Gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Atau misalnya hoka ni dare ga kuru no, ini adalah bentuk yang kuru no, bukan pakai desmas di sini, langsung kuru no. Hoka ni dare ga kuru no hontou ni ii no, ya di sini juga bisa ya untuk mengkonfirmasikan. Makanya dia hanya mengkakunin saja gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah bentuk horyu suru. Horyu suru itu contohnya adalah horyu itu semacam meminta waktunya dulu gitu ya. Jadi nggak langsung, tadi kan suguni kotaerarenai, karena suguni kotaerarenai makanya horyu suru ya. Contohnya, yote wo kakunin sasete itadaite kara demo yoroshii deshou ka? Ya. Kakunin sasete itadaite kara demo. Tekara berarti apa sih maksudnya tekara itu? Setelah
Setelah saya apa minasang? Memastikan. Setelah saya pastikan, setelah saya konfirmasikan dulu, boleh saya jawab, boleh nggak saya jawabnya nanti dulu ya, setelah saya tanya dulu, gitu ya. Setelah saya konfirmasikan dulu, baru saya oke, boleh nggak kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Sasete itadaite kara demo yoroshi deshou ka? Ohenji ashita made matte itadakemasen ka? Gitu ya misalnya. Apa namanya, ohenji, untuk jawabannya boleh nggak ditunggu sampai besok gitu ya misalnya ya. Hai. Boleh nggak saya bikin Anda nunggu sampai besok ya, bakal saya jawab gitu ya. Atau misalnya ima sugu henji shinakia dame, harus dijawab sekarang kah gitu ya contohnya ya, tapi nggak bisa buat atasan ya ngomongnya kayak gini. Henji shinakia dame. Atau misalnya chotto kangai sasete desu ne. Izinkan saya berpikir dulu ya gitu ya, saya pikirin dulu ya gitu. Chotto kangai sasete gitu ya. Hai, kemudian yang terakhir adalah apa nih? Sama seperti yang tadi ya. Adalah nani mo teiji suru desu ka? Ngapain tuh? teiji suru. Joking. Lagi-lagi joking desu ne. Nah, joking adalah syarat ya. Hoka no hi deshitara aiterun desu ga gitu ya. Okurete sangka shite mo yoroshikereba ya, kalau boleh. Nah, di sini syaratnya dia apa tuh? Kalau boleh ikut tetapi apa nih syaratnya di sini? Dia ngasih syarat apa? Syaratnya apa? Aku mau ikut sih, oke boleh. Tetapi kalau boleh ikutnya kenapa nih? Okurete maksudnya apa? Kalau telat, Terlambat. kalau terlambat, Ya, kalau boleh terlambat sih gitu ya. Kalau boleh terlambat sih ya saya mau ikut gitu kan. Okurete sanka shite mo yoroshikereba desu ne. Hai. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah shumatsu dattara, itu kan dattaranya sebagai joking desu ne. Ikerun da kedo ya. Syaratnya adalah misalnya kalau weekend sih nggak apa-apa ya. Weekend sih saya bisa pergi gitu ya. Nah, kare kanojo mo issho de yokereba iku kedo. Saya mau pergi kalau misalnya dia juga bareng-bareng pergi, itu adalah syaratnya ya. Jadi minasang bisa mengajukan memberikan suatu kondisi atau syarat dengan kalimat ba atau tara ya, seperti itu ya. Hai. Nah, ini yang tadi kebetulan yang ditanyakan oleh Wisnu-san ya. Kotowaru toki kuashiri wo setsume shinakute mo ii no? Bolehkah kita tidak perlu menjelaskan alasan sampai kuashi gitu ya. Nah, ini nanti minasang bisa dilihat ya, misalnya apa ada di bagian kuashi kumanabo yang sasoi yo kotowaru toki desu ne. Sasoi wo kotowaru toki de shokai shita ryu wo iu no hyogen ni tsuite nani ka ki ga tsukimashita ka? Hai, so desu. Chotto sono hi wa yote ga arimashite desu ne. Nah, ini tadi kan ada yote desu ne. Yote ga arimashite no you ni kotowaru ryu wo gutai teki ni setsume shite imasen yo ne ya. Kalau kayak gini gutai teki enggak? Ada yang tahu artinya apa? Gutai teki? Gutai teki itu artinya apa? Spesifik. Secara konkret, secara spesifik desu ne. Maksudnya secara konkret atau spesifik, contohnya gimana? Kalau yotenya apa sih? Kan gitu ya. Yotenya emang mau ada apa sih? Oh, ada ketemuan. Oh, ada kuliah, ada kelas, ada baito. Itu gutai teki ni setsume suru. Nah, yote no naiyo made gutai teki ni iwanakereba. Nah, yote no naiyo made, yote no naiyo ya. Jadi isinya yote tadi itu apa tuh ya? Kepo nih, ngapain sih emangnya? Mau ada agenda apa gitu ya? Gutai teki ni iwanakereba. Kalau kita nggak ngomong secara konkret, secara detailnya ngapain sih gitu ya. Ryu wo setsume shita koto ni wa naranai. To kangaeru hito wa iru kamoshirenai. Jadi mungkin ada orang yang berpikir bahwa itu bukan sesuatu yang menjelaskan alasan ya. Nah, shikashi nihongo de wa sasoi wo kotowaru toki, ini penting ya. Nihongo de wa sasoi wo kotowaru toki, yote ga aru, yoji ga aru, atau tsugo ga warui, nado to i,
Gutai tekina naiyo made setsume suru koto wa arimasu ka? Atau arimasen ka? Atau amari arimasen ka? Yang mana? Nihongo dewa sasoi wo kotowaru toki ni, ya, ketika kita menolak dalam bahasa Jepang, melakukan penolakan, ya. Apakah ada yang maksudnya ada nggak sering ada atau jarang ada tuh yang tadi ngomongnya yote ga aru, yoji ga aru, tsugo ga warui, ya, yang tidak terlalu tidak terlalu menjelaskan konkretnya, ya, gitu ya maksudnya ya. Gutai tekina naiyo made setsume suru koto wa amari arimasen. Nah, ini pertanyaannya Wisnu-san tadi ya. Jadi pas banget ya. Ya, Sensei. Gutai tekina naiyo made setsume suru koto wa amari nai desu ne. Ini di dalam Nihongo desu ne ya. Jadi amari nai. Tidak terlalu ada. Yote, yoji, tsugo itu nggak harus dijelaskan. Oh, saya lagi ini secara mendetail desu ne. Yojinya seperti itu ya. Naiyonya ya. Sasotta hitomo sore ijo setsume wo motomenai koto ga oi no desu ne. Sasotta hitomo, orang yang mengajak pun sore ijo setsume wo motomenai koto ga oi no desu ya. Yang orang yang ngajak itu sore ijo setsume wo motomenai koto ga oi. Jadi yang ngajak itu juga nggak meminta detailnya kok, biasanya gitu ya. Ini Nggak kepo gitu Sensei ya. Nggak kepo. Nggak kepo ya, kalau dalam masyarakat Jepang mah begitu ya Wisnu-san. Kalau misalnya kalau kita mungkin ada sih yang kayak gitu, tapi kalau Jepang mah rata-rata kayak gini, makanya dia bilangnya amari arimasen. Arimasta. Selesai banget gitu ya. Misalnya kalau seorang sensei sama ryugakse tapi senseinya ini orangnya urusai gitu sih, mungkin ada sih. Kalau saya rasa ada ya, karena saya bisa merasakan memang ada. Misalnya kita sebagai ryugakse dapat sensei yang urusai ya. Karena mereka merasa ngomongnya ke orang asing, jadi bolehlah kalau ke orang asing mah urusai nggak apa-apa. Tapi ke sesama Nihonjin sendiri mereka tidak urusai gitu ya. Itu juga ada sih yang kayak gitu. Tetapi pada umumnya sih nggak ada ya. Cuma yoji ga aru, tsugo ga warui, yote ga aru, sampai situ saja sudah oke ya. Sampai di situ dulu ya minasang ya. Jadi kira-kira ini adalah tentang kotowaru ya, sasou desu ne, sasou dan sasou ini kotaimasu. Di dalam sasou ini kotaimasu juga ada 3, yaitu apa saja tadi ya? Saya review ya. Di dalam sasou ini kotaimasu, menjawab ajakan atau undangan ada 3, yaitu apa saja? Ketika apa saja? Ketika mengiyakan. Iya, yang lain yang mana nih kok hilang langsung? Iya, oke. Ketika, satu lagi, ketika? Nolak. Nolak. Yang lain mana nih suaranya? Deska. Satu lagi apa minasang? Tadi terakhir. Tidak bisa menjawab secara langsung. Tidak bisa jawab secara langsung. Tidak bisa jawab secara langsung, Disney. Iya atau menolak ya. Jadi menjawab itu tidak harus iya terus, bisa juga menolak, tetapi tadi dengan berbagai etika yang disampaikan ya. Kemudian yang ketiga tidak bisa jawab secara langsung ya. Kira-kira seperti itu strateginya ya minasang ya. Jadi tadi saya ulangi lagi karena memang waktunya terbatas dan kita hanya tinggal 5 bab yang pengennya sih semuanya dikenalkan gitu ya supaya minasang tahu ya. Jadi saya buat beda dengan pra UTS ya, bahwa yang di sekarang ini yang setelah UTS sampai UAS nanti modelnya seperti ini ya. Jadi langsung jawabannya ya, suru dan kotaeru seperti itu ya minasang ya. Shitsumo arimasu ka? Ii desu ka? Arimasen sensei. Arimasen sensei. Oke, kalau tidak ada berarti sampai di sini dulu ya minasang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan nanti di grup atau secara pribadi ke saya ya. Ayo, oke minasang, semoga ada kata kokomade wari ni shitai to omoimasu. Minasang arigatou gozaimashita. Ayo, otsukare sama desu.